Rumah itu seharusnya menjadi tempat paling aman bagi Faza, bocah kecil berusia 4 tahun yang baru saja mulai belajar mengejar dunia. Namun, bagi Faza, setiap hembusan napas adalah perjuangan yang menyakitkan. Di ruang tamu, kepulan asap putih meliuk-liuk di udara, keluar dari sela bibir Fahmi yang tampak tak peduli. Baginya, sebatang rokok adalah pelarian dari penatnya pekerjaan, tanpa ia sadari bahwa setiap kepulannya adalah racun yang merayap masuk ke paru-paru mungil anaknya. "Fahmi, tolong lihat Faza." Suara Ulfa bergetar, tangannya sibuk menepuk-nepuk punggung sang anak yang mulai terbatuk kecil. Matanya yang sembab menatap suaminya dengan penuh permohonan. "Sudah berapa kali aku bilang? Berhenti merokok di dalam rumah. Asapnya tidak hilang hanya karena kamu membuka jendela." Fahmi hanya berdecak, mematikan puntung rokoknya di asbak yang sudah penuh sesak dengan sisa tembakau. "Halah, Eva. Kamu terlalu berlebihan. Dulu bapakku merokok setiap hari di depanku, dan aku sehat-sehat saja sampai sekarang. Faza itu hanya flu biasa, jangan selalu menyalahkan rokokku." "Ini bukan flu biasa, Fahmi." Suara Ulfa naik 1 oktav, rasa frustrasinya memuncak. "Kamu tidak dengar bagaimana suaranya saat bernapas? Seperti ada suara peluit di dadanya. Dia sesak, Fahmi." Fahmi bangkit dari kursinya dengan wajah ketus. Alih-alih mendekat untuk memeriksa kondisi sang anak, ia justru merasa dipojokkan. Baginya, tuntutan Ulfa adalah serangan terhadap kejantanannya. Ia merasa sudah bekerja keras mencari nafkah, dan merokok adalah satu-satunya hak yang ia miliki untuk menikmati hidup. Tanpa sepatah kata pun, ia justru menyulut 1 batang lagi, seolah menantang otoritas istrinya di rumah itu sendiri. Malam itu menjadi mencekam. Faza yang biasanya ceria, kini hanya bisa terbaring lemas. Batuk yang tadinya kecil berubah menjadi serangan hebat yang membuat tubuh kecilnya terguncang. Ulfa mendekap Faza erat, mencoba memberikan kenyamanan, sementara bau sisa asap yang menempel di baju Fahmi memenuhi ruangan. Aroma itu kini terasa seperti bau ancaman yang nyata. Setiap kali Faza mencoba menarik napas, dadanya tampak mencekung ke dalam. Ulfa menangis dalam diam, menatap suaminya yang masih asyik dengan ponselnya di sudut ruangan, terpisah oleh tirai asap yang kian tebal. Ulfa tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Ia hanya tahu, suaminya lebih mencintai kecanduannya daripada keselamatan napas anaknya sendiri. "Kalau terjadi apa-apa dengan Faza malam ini," bisik Ulfa dengan suara parau yang dingin, "aku tidak akan pernah memaafkanmu, Fahmi." Fahmi hanya terdiam, namun egonya tetap keras. Ia tidak tahu bahwa maut sedang mengintai di balik sisa asap yang ia embuskan ke udara. Ancaman dingin Ulfa di akhir malam itu ternyata bukan sekadar gertakan emosional, melainkan sebuah firasat buruk yang menjadi nyata. Belum sempat Fahmi membalas ucapan istrinya, suara batuk Faza tiba-tiba berhenti. Namun, keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara batuk sebelumnya. Tubuh kecil Faza mendadak kaku. Kedua tangannya mencengkeram lehernya sendiri seolah sedang berusaha menarik udara yang mendadak hilang dari sekitarnya. "Faza! Nak! Faza!" teriak Ulfa histeris saat melihat wajah anaknya mulai berubah menjadi pucat pasi, lalu perlahan membiru di bagian bibir. Fahmi tersentak, ponselnya terjatuh ke lantai. Ia segera menghampiri, namun saat ia mendekat, aroma tembakau yang menyengat dari pakaian dan napasnya justru membuat Faza semakin tersedak. Setiap kali Fahmi mencoba menyentuh Faza, bocah itu tampak semakin menderita. Udara di dalam kamar itu terasa begitu berat dan beracun, seolah-olah setiap partikel asap yang selama ini dianggap Fahmi sepele kini berkumpul untuk mencekik putra mereka. Tanpa sempat memakai alas kaki, mereka berlari menuju mobil. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Ulfa terus mendekap Faza sambil membisikkan doa-doa yang terputus oleh tangisan. Di kursi kemudi, tangan Fahmi gemetar hebat. Ia mencoba fokus pada jalanan, namun matanya terus melirik ke arah spion, melihat wajah anaknya yang semakin layu. Ironisnya, di tengah kepanikan itu, sarafnya yang sudah kecanduan nikotin justru terasa tegang, membuatnya secara refleks merabas saku ke meja mencari kotak rokok, sebuah kebiasaan terkutuk yang hampir ia lakukan di depan istrinya yang sedang hancur. "Jangan berani-berani kamu menyentuh racun itu sekarang, Fahmi. Lihat anakmu," raung Ulfa saat melihat gerakan tangan suaminya. Setibanya di unit gawat darurat, Faza langsung dilarikan ke dalam ruang isolasi. Dokter dan perawat bergerak cepat memasang selang oksigen dan alat bantu napas.
Fahmi hanya bisa berdiri mematung di balik kaca pintu, sementara Ulfa jatuh terduduk di lantai selasar yang dingin. Seorang dokter keluar dengan wajah tegang setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Asma bronkialnya mengalami komplikasi berat karena iritasi kronis. Paru-parunya sangat meradang. Apakah ada yang merokok di lingkungan rumah? Tanya dokter itu dengan tatapan tajam yang langsung menusuk jantung Fahmi. Fahmi membeku. Ia ingin berbohong, namun lidahnya keluh. Sementara itu, Ulfa bangkit dan menunjuk tepat ke arah wajah Fahmi dengan jari yang bergetar. Dia, Dok. Dia pelakunya. Dia yang sudah meracuni napas anaknya sendiri setiap hari. Fahmi tertunduk lesu. Air mata penyesalan mulai jatuh, namun bau asap yang masih menempel di jemarinya seolah terus mengejeknya, mengingatkannya bahwa ia adalah musuh dalam selimut bagi keluarganya sendiri. Tuduhan Ulfa di depan dokter itu bagaikan belati yang menguliti harga diri Fahmi tepat di lorong rumah sakit yang dingin. Kata, pelaku, terus berdengung di telinganya, lebih nyaring dari suara mesin ventilator yang kini membantu Faza bernapas. Fahmi hanya bisa terdiam, memandangi jemarinya yang kuning akibat nikotin dengan rasa jijik yang luar biasa. Namun, alih-alih memberikan kekuatan, rasa bersalah itu justru menjadi beban yang mencekik mentalnya sendiri. Setelah 3 hari kritis, Faza diperbolehkan pulang dengan sederet pantangan ketat dan tumpukan obat nebulizer. Rumah yang dulunya penuh tawa, kini berubah menjadi hening dan kaku seperti bangsal rumah sakit. Ulfa menjadi penjaga yang sangat ketat. Ia membuang semua asbak, mencuci seluruh gorden, dan mengganti semua sprei untuk melenyapkan jejak bau yang ia anggap sebagai bau maut. Ia bahkan melarang Fahmi mendekati Faza jika suaminya itu baru saja pulang dari luar. Jangan sentuh dia sebelum kamu mandi dan keramas, Fahmi. Aku tidak mau ada satupun partikel racun itu menempel di kulit anakku, ucap Ulfa dingin, tanpa menatap mata suaminya. Fahmi tertekan. Tekanan di kantor, tagihan rumah sakit yang membengkak, dan sikap dingin Ulfa membuat sarafnya memberontak. Baginya, rokok bukan lagi sekadar hobi, melainkan pelarian emosional. Di hari kelima, saat hujan turun deras dan Ulfa sedang tertidur lelah di samping Faza, pertahanan Fahmi runtuh. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu batang rokok yang ternyata masih tersisa di dalam laci perkakas dapur. Ia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan exhaust fan dengan harapan asapnya akan tersedot habis. Ia menghisap tembakau itu dalam-dalam, merasakan ketenangan semu yang menjalar di otaknya. Untuk sesaat, bebannya terasa ringan. Ia merasa telah berhati-hati. Ia merasa asap itu telah hilang ditelan putaran kipas angin. Namun, ia lupa satu hal. Hidung seorang ibu yang sedang berjuang melindungi anaknya memiliki ketajaman yang luar biasa. Saat Fahmi keluar dari kamar mandi dengan wajah yang tampak sedikit lebih rileks, ia membeku. Ulfa sudah berdiri di depan pintu dengan mata merah dan tubuh yang gemetar hebat. Di belakangnya, Faza kembali terbangun sambil memegangi dadanya. Batuknya kembali terdengar, suara "ngik" yang kering dan menyayat hati. Kamu melakukannya lagi," bisik Ulfa dengan suara yang nyaris hilang karena tidak percaya. "Hanya satu batang, Ulfa. Aku stres sekali." Bela Fahmi terbata-bata. Ulfa tidak berteriak kali ini. Ia justru tertawa kecil yang terdengar sangat mengerikan di tengah kesunyian malam. "Stresmu lebih mahal daripada nyawa Faza, ya? Kamu baru saja membuktikan bahwa kecanduanmu lebih besar daripada cintamu pada kami." Malam itu, serangan asma Faza kembali kambuh lebih hebat dari sebelumnya. Di tengah kepanikan mencari inhaler, Fahmi sadar bahwa ia baru saja mengkhianati kepercayaan terakhir istrinya demi satu hisapan yang membawa mereka kembali ke jurang maut. Pengkhianatan Fahmi di balik pintu kamar mandi malam itu menjadi pemicu ledakan yang tak terbendung. Suara batuk Faza yang kering kini berubah menjadi suara parau yang putus-putus, seolah paru-parunya telah kehilangan elastisitas untuk menampung udara. Ulfa tidak lagi bicara, ia bergerak dengan kecepatan penuh keputusasaan, mengemas tabung oksigen kecil dan selimut, sementara matanya terus memancarkan kebencian yang sangat dalam setiap kali melirik ke arah Fahmi. "Biar aku yang setir, Ulfa. Aku minta maaf, aku sungguh tidak sengaja," teriak Fahmi sambil mencoba meraih kunci mobil. "Jangan sentuh aku dengan tangan busukmu itu," raung Ulfa. Suaranya pecah, memenuhi ruang tamu yang pengap. "Kamu bilang hanya satu batang? Satu batangmu itu adalah paku terakhir di peti mati anakmu, Fahmi. Pergi." Di tengah perjalanan menuju rumah sakit,
Kondisi Faza memburuk dengan kecepatan yang mengerikan. Di kursi belakang, Ulfa memangku Faza yang matanya mulai memutih ke atas. Bocah itu tidak lagi menangis, tidak lagi memanggil, "Bunda." Ia hanya megap-megap seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Fahmi mengemudi dengan membabi buta, melompati lampu merah dengan air mata yang mengaburkan pandangannya. Di kepalanya, ia mengutuk dirinya sendiri, mengutuk setiap sen yang pernah ia keluarkan untuk membeli racun yang kini sedang menjerat leher putranya. Sesampainya di UGD, perawat langsung menyambar tubuh lemas Faza. Fahmi mencoba masuk, namun seorang petugas keamanan menahannya karena ia terlihat begitu histeris dan kacau. Ia terduduk di lantai koridor, sementara dari balik pintu kaca, ia bisa melihat dokter melakukan resusitasi jantung paru, RJP. Tekanan pada dada mungil Faza itu terlihat begitu keras, seolah setiap detakannya adalah usaha sia-sia untuk menghidupkan kembali api yang sudah padam. Tiba-tiba, suara bea panjang yang datar bergema dari dalam ruangan, menembus dinding kaca dan menghujam tepat ke jantung Fahmi. Dokter berhenti memompa. Perawat menundukkan kepala. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di koridor rumah sakit itu mendadak menjadi sangat dingin. Ulfa keluar dari ruangan dengan langkah gontai, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menatap Fahmi dengan pandangan yang kosong, sebuah kekosongan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan manapun. "Dia sudah pergi, Fahmi," ucap Ulfa dengan nada datar yang mengerikan. "Faza meninggal karena ayahnya lebih memilih asap daripada napasnya. Jangan pernah berani muncul di pemakamannya besok." Fahmi ambruk. Ia mencoba menjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan yang terasa penuh dengan debu dan sisa tembakau. Di tangannya, ia masih merasakan sisa bau rokok yang ia hisap di kamar mandi tadi, bau yang kini akan ia kenang sebagai aroma kematian anak tunggalnya. Suara bea panjang di koridor rumah sakit itu terus berdengung di telinga Fahmi, bahkan saat ia kini berdiri bersimpuh di atas tanah merah yang masih basah. Langit sore itu seolah ikut berduka, mendung menggantung rendah seakan siap menumpahkan tangisnya. Di depan Fahmi, sebuah nisan kayu kecil bertuliskan nama Faza Ramadan berdiri tegak, menjadi saksi bisu atas sebuah kebebalan yang berakhir dengan tragedi. Fahmi mencoba menyentuh gundukan tanah itu, namun tangannya ditarik kembali saat melihat Ulfa berdiri di seberang makam. Ulfa tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu, matanya cekung, kulitnya pucat, dan bibirnya terkatup rapat. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah kering, terbakar oleh api amarah yang kini membeku menjadi kebencian murni. "Jangan nodai tanahnya dengan tanganmu, Fahmi." Suara Ulfa terdengar lirih namun tajam, membelah kesunyian pemakaman. "Ulfa, tolong beri aku kesempatan untuk meminta maaf pada Faza." Isak Fahmi, bahunya berguncang hebat. "Aku akan berubah, aku bersumpah demi nyawaku, aku tidak akan menyentuh rokok lagi." Ulfa tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar sangat menyayat hati di tengah nisan-nisan yang membisu. "Berubah? Sekarang? Setelah paru-parunya berhenti bekerja? Setelah dia memohon udara darimu dan kamu malah memberinya racun? Sumpahmu itu tidak lebih dari sampah, Fahmi." Ulfa merogoh tas hitamnya dan mengeluarkan sebuah map plastik putih yang kaku. Ia melangkah maju, melewati nisan Faza, dan melemparkan map itu tepat ke dada Fahmi. Map itu jatuh di atas tanah merah, mengotori permukaannya yang putih bersih. "Apa ini?" tanya Fahmi dengan suara bergetar. "Kebebasanmu," jawab Ulfa dingin. "Itu surat cerai. Aku sudah menandatanganinya. Mulai hari ini, kamu bebas merokok sampai paru-parumu menghitam, kamu bebas membakar rumahmu dengan asap, karena tidak akan ada lagi aku atau Faza yang akan menghalangimu." Fahmi membuka map itu dengan tangan gemetar. Setiap kata di dalamnya terasa seperti paku yang menghujam jantungnya. Ia melihat tanda tangan Ulfa yang tegas, seolah tidak ada keraguan sedikit pun di sana. "Ulfa, jangan lakukan ini, kita baru saja kehilangan Faza, kita harus saling menguatkan," rintih Fahmi. "Menguatkan siapa?" Ulfa menatap Fahmi dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan. "Aku tidak bisa bersandar pada pria yang membunuh anakku sendiri. Setiap kali aku melihatmu, aku hanya melihat asap yang mencekik Faza. Pergilah, Fahmi. Biarkan aku dan Faza tenang tanpa bau napasmu." Ulfa berbalik dan berjalan pergi meninggalkan area pemakaman tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Fahmi terduduk lemas di samping nisan anaknya, mendekap surat cerai itu sambil meraung dalam kehampaan,
sementara aroma tanah basah mulai bercampur dengan sisa bau nikotin di jaketnya, sebuah pengingat abadi akan kehilangan yang paling menyakitkan. Surat cerai yang tergeletak di atas tanah merah itu seolah menjadi vonis mati bagi hidup Fahmi. Saat langkah kaki Ulfa menghilang di balik gerbang pemakaman, Fahmi merasa dunia benar-benar telah kiamat. Ia pulang ke rumah yang kini terasa seperti kuburan besar yang dipenuhi kenangan menyakitkan. Tidak ada suara tawa Faza yang menyambutnya, tidak ada aroma masakan Ulfa. Yang ada hanyalah sunyi yang pekak dan sisa bau asap yang masih menempel di pori-pori dinding, seolah-olah rumah itu sendiri sedang mengejeknya. Fahmi ambruk di ruang tamu, tepat di kursi di mana ia biasanya duduk santai sambil menyesap rokoknya. Ia menatap sudut ruangan, tempat mainan mobil-mobilan Faza masih tergeletak rapi. Tiba-tiba, ia merasa melihat bayangan Faza sedang berdiri di sana, menatapnya dengan mata besar yang berair, sambil memegangi dadanya yang sesak. "Ayah!" Faza sesak. Bisikan itu seolah nyata di telinga Fahmi. "Faza!" Fahmi berteriak histeris, mencoba menggapai bayangan itu, namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Ia mulai kehilangan kewarasan. Rasa bersalah itu menjelma menjadi monster yang mencabik-cabik jiwanya. Secara refleks, tangannya meraba meja, mencari sesuatu untuk menenangkan sarafnya yang hancur. Jemarinya menyentuh sebuah kotak rokok yang tertinggal. Tanpa sadar, ia menyulut satu batang. Namun, saat asap pertama menyentuh tenggorokannya, ia mendadak mual. Rasa tembakau yang dulu ia puja kini terasa seperti abu jenazah yang memenuhi mulutnya. Ia teringat kata-kata terakhir Ulfa di pemakaman, "Bukan penyakit yang membunuh Faza, tapi egomu dan asapmu." Fahmi melemparkan rokok itu ke lantai dan menginjaknya dengan penuh amarah. Ia berlari ke arah dapur, mengambil jerigen sisa minyak tanah, dan mulai menyiramkannya ke kursi, ke asbak, ke semua pakaiannya yang berbau nikotin. Ia ingin membakar semua jejak dosanya. Ia ingin melenyapkan aroma yang telah merenggut nyawa putranya. Aku membunuh anakku sendiri," raungnya sambil memegang korek api yang menyala. Namun, sebelum api itu menyentuh lantai, ia melihat foto keluarga di atas meja yang mulai basah oleh minyak. Foto Faza yang sedang tersenyum lebar. Fahmi jatuh terduduk, korek api di tangannya padam oleh air matanya sendiri. Ia menyadari satu hal yang lebih menyakitkan, membakar rumah tidak akan menghidupkan Faza, dan mati pun rasanya ia tak pantas karena dosanya terlalu besar. Di tengah kehancuran itu, ponselnya bergetar di lantai. Sebuah pesan singkat dari Ulfa masuk, "Besok aku akan mengambil sisa barangku. Jangan ada di rumah. Aku tidak sudi menghirup udara yang sama denganmu." Fahmi mendekap ponsel itu ke dadanya. Ia sadar, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menangis jika ingin Ulfa tahu bahwa penyesalannya adalah sebuah penebusan, bukan sekadar drama. Pesan singkat dari Ulfa yang melarangnya berada di rumah saat pengambilan barang menjadi pukulan terakhir yang melumpuhkan harga diri Fahmi. Ia tidak membakar rumah itu, namun ia membiarkan dirinya mati di dalamnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, Fahmi memilih untuk tidak melawan. Ia tidak ingin menambah luka di hati istrinya dengan kehadirannya yang kini dianggap sebagai polusi. Dengan langkah gontai, ia keluar dari rumah membawa satu tas kecil, meninggalkan kunci di bawah keset, dan membiarkan Ulfa mengambil apapun yang tersisa dari kehidupan mereka yang hancur. Fahmi mengasingkan diri ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Di sana, ia memulai sebuah ritual penyiksaan diri yang ia sebut sebagai penebusan. Ia membuang semua pemantik api, merusak semua stok rokok yang ia miliki, dan mulai membersihkan tubuhnya secara obsesif. Setiap kali keinginan untuk merokok itu muncul, sebuah dorongan candu yang membuat kepalanya serasa mau pecah dan tangannya gemetar hebat, ia akan membenturkan kepalanya ke dinding atau menyiram dirinya dengan air es hingga menggigil. Ini belum sebanding dengan rasa sesak Faza, bisiknya parau di tengah malam yang dingin, saat paru-parunya sendiri mulai terasa sakit karena reaksi penarikan nikotin yang ekstrim. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Ulfa sedang berjuang menghadapi jenis rasa sakit yang berbeda. Saat ia sedang mengemasi baju-baju Faza dengan hati yang hancur, kepalanya mendadak pening. Rasa mual yang hebat menyerangnya, jauh lebih kuat daripada sekadar rasa duka. Awalnya ia mengira itu hanya karena ia belum makan selama berhari-hari sejak pemakaman. Namun, saat mual itu tak kunjung hilang di pagi hari berikutnya, sebuah kecurigaan muncul. Dengan tangan yang masih gemetar karena trauma, Ulfa mencoba sebuah alat tes kehamilan di kamar mandi.
2 garis merah muncul dengan jelas. Ulfa jatuh terduduk, mendekap perutnya yang masih rata dengan perasaan campur aduk antara mukjizat dan horor. Ya Tuhan! Tangisnya pecah. Di rahimnya kini tumbuh sebuah kehidupan baru, di saat ia baru saja kehilangan dunianya akibat kelalaian suaminya. Ada rasa syukur yang besar, namun segera diikuti oleh ketakutan yang mencekik. Ia tidak ingin anak ini bernasib sama dengan Faza. Ia tidak ingin anak ini menghirup racun dari pria yang sama. Di saat yang sama, ia melihat berita di televisi tentang seorang pria yang ditemukan pingsan di sebuah kontrakan akibat dehidrasi dan depresi berat. Seorang pria yang ciri-cirinya sangat ia kenali. Ulfa terjebak dalam dilema yang menyiksa. Haruskah ia memberitahu Fahmi tentang nyawa baru ini, atau membiarkan Fahmi tetap dalam pengasingan dosanya selamanya? Dilema yang menyiksa di hati Ulfa semakin menjadi-jadi setelah ia melihat berita tentang pria yang pingsan di kontrakan sempit itu. Ia tahu itu Fahmi. Namun, rasa sakit akibat kematian Faza masih terlalu segar, terlalu berdarah untuk bisa disembuhkan hanya dengan rasa kasihan. Di sisi lain kota, Fahmi terbangun di bangsal rumah sakit darurat dengan selang infus menancap di tangannya. Tubuhnya ringkih, berat badannya turun drastis, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, sebuah tekad yang lahir dari keputusasaan. Begitu keluar dari rumah sakit, Fahmi tidak kembali ke kontrakannya. Ia menjual motor kesayangannya, satu-satunya aset yang tersisa, dan seluruh tabungan yang ia miliki. Ia tidak menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Dengan langkah tertatih, ia mendatangi sebuah yayasan santunan anak-anak penderita gangguan pernapasan. Atas nama siapa sumbangan ini dicatat, Pak? Tanya petugas administrasi dengan haru. Faza Ramadan, jawab Fahmi dengan suara serak. Tolong gunakan ini agar tidak ada lagi anak yang harus berhenti bernapas karena kesalahan orang tua mereka. Fahmi mulai bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar, pekerjaan kasar yang menuntut kekuatan fisik besar. Setiap kali ia merasa lelah dan dadanya sesak karena polusi pasar, ia menolak untuk mengeluh. Ia menganggap setiap tetes keringatnya adalah cara mencuci nikotin yang telah mengendap di darahnya selama belasan tahun. Ia ingin menjadi benar-benar bersih, sebelum ia berani menampakkan wajah di depan Ulfa lagi, meskipun ia tahu surat cerai itu mungkin sudah diproses di pengadilan. Suatu sore, Ulfa yang sedang memeriksakan kandungannya di klinik, tanpa sengaja melihat Fahmi di seberang jalan. Fahmi sedang membantu seorang ibu tua menyeberang jalan sambil memanggul keranjang berat. Wajah suaminya tampak kuyuh, namun ada aura ketenangan yang belum pernah Ulfa lihat sebelumnya. Tidak ada lagi rokok di sela jarinya. Tidak ada lagi tatapan mata yang meremehkan kesehatan. Ulfa memegangi perutnya yang mulai sedikit membuncit. Di dalam sana, ada jantung yang berdetak, sebuah kehidupan yang sangat ingin ia lindungi. Saat itu, ponsel Ulfa bergetar. Sebuah email masuk dari pengacara, jadwal sidang cerai pertama telah ditetapkan minggu depan. Ulfa menatap Fahmi dari balik kaca jendela klinik. Haruskah ia melanjutkan gugatan itu dan membesarkan anak ini sendirian tanpa ayah? Ataukah pria yang sedang berjuang melawan kecanduannya sendiri itu layak mendapatkan pengampunan setelah ia merenggut nyawa anak pertama mereka? Air mata Ulfa jatuh, membasahi hasil USG yang menunjukkan sosok mungil yang kini menjadi satu-satunya harapan di sisa hidupnya yang hancur. Air mata yang membasahi kertas USG di depan klinik itu menjadi saksi bisu kegamangan hati Ulfa. Bayangan Fahmi yang kuyuh, memanggul beban berat di pasar tanpa sebatang rokok pun di tangannya, terus menghantui pikirannya hingga hari yang paling ditakuti tiba, sidang cerai pertama. Ulfa datang dengan kebaya longgar berwarna hitam, mencoba menyembunyikan perutnya yang mulai berubah bentuk, sementara hatinya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya memasuki gedung pengadilan yang kaku. Fahmi sudah duduk di sana, di bangku kayu panjang yang dingin. Saat ia berdiri menyambut kedatangan Ulfa, Ulfa nyaris tidak mengenalinya. Pria itu tampak jauh lebih kurus, namun kulitnya tidak lagi kusam dan napasnya tidak lagi menyebarkan aroma tembakau yang memuakan. Ada bau sabun antiseptik yang tajam darinya, seolah ia telah merendam dirinya dalam cairan pembersih setiap hari agar tidak ada satupun debu racun yang menempel di tubuhnya. Ulfa, sapa Fahmi pelan. Suaranya tidak lagi berat karena dahak, melainkan jernih namun penuh kesedihan. Ulfa hanya mengangguk kaku, menghindari kontak mata. Saat hakim mulai membacakan tuntutan cerai dan mengungkit penyebab kematian Faza sebagai latar belakang, ruangan itu mendadak terasa sesak. Fahmi tertunduk dalam, air matanya jatuh ke lantai ruang sidang. Ia tidak membela diri.
Ia tidak membantah satu kata pun. Saya menerima semua gugatan ini, Pak Hakim. Suara Fahmi bergetar hebat. Saya memang pembunuh anak saya sendiri. Saya tidak layak menjadi suami Ulfa. Saya hanya ingin dia tahu saya sudah bersih. Saya sudah tidak menyentuh racun itu sejak hari pemakaman Faza. Saya ingin mati sebagai pria yang bersih demi menghormati napas terakhir anak saya. Ulfa terisak. Pertahanannya runtuh mendengarkan pengakuan tulus pria yang sangat ia benci sekaligus ia cintai itu. Saat hakim bertanya apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum putusan mediasi, Ulfa bangkit berdiri. Tangannya gemetar hebat saat ia melangkah mendekati Fahmi. Tanpa suara, Ulfa menarik tangan Fahmi dan menekankannya ke perutnya sendiri. Fahmi membeku. Ia merasakan sebuah gerakan halus, sebuah tendangan kecil dari dalam rahim Ulfa yang seolah menyapa telapak tangannya. Ada nyawa lain di sini, Fahmi, bisik Ulfa di tengah tangisnya yang pecah. Dia sedang tumbuh di saat kakaknya sudah tiada. Aku membencimu karena Faza, tapi dia butuh udara yang bersih untuk tetap hidup. Apa kamu bisa menjamin dia tidak akan berakhir di tanah yang sama dengan kakaknya? Fahmi jatuh bersimpuh di kaki Ulfa di tengah ruang sidang yang mendadak hening. Ia menangis sejadi-jadinya, mencium ujung sepatu Ulfa sambil bersumpah dalam raungan yang menyayat hati bahwa ia akan menjadi pelindung, bukan lagi pemangsa bagi napas anaknya. Para hadirin di ruang sidang tertunduk, merasakan duka dan harapan yang beradu di udara yang kini terasa begitu berat namun jujur. Raungan tangis Fahmi di lantai ruang sidang itu perlahan mereda, namun getaran di telapak tangannya yang baru saja merasakan detak jantung kehidupan baru masih tersisa. Kesaksian tentang janin di rahim Ulfa bukan hanya sebuah pengakuan, melainkan sebuah kesempatan kedua yang datang dari puing-puing kehancuran. Hakim memutuskan untuk menunda putusan cerai dan memberikan waktu mediasi, namun bagi Fahmi dan Ulfa, hukum di atas kertas tidak lagi sepenting hukum di dalam hati mereka. Beberapa bulan kemudian, udara pagi di pemakaman itu terasa sangat bersih. Tidak ada lagi mendung kelam, hanya cahaya matahari keemasan yang menembus celah pepohonan. Fahmi berdiri di samping nisan Faza, namun kali ini ia tidak datang dengan tangan kosong atau aroma tembakau yang mematikan. Ia menggendong seorang bayi perempuan yang baru berusia 1 bulan, adik dari Faza, yang ia beri nama Nara, yang berarti kebahagiaan. Ulfa berdiri di sampingnya, menatap Fahmi dengan pandangan yang masih menyimpan sisa trauma, namun sudah ada gurat penerimaan di sana. Ia melihat bagaimana suaminya itu begitu protektif terhadap setiap tarikan napas Nara. Fahmi tidak akan membiarkan siapapun merokok di dekat rumah mereka. Bahkan ia rela berhenti bekerja di tempat yang terpapar polusi demi menjaga paru-paru putri kecilnya. Faza, bisik Fahmi sambil mengusap nisan kayu yang kini sudah mulai berlumut itu. Lihat adekmu. Ayah janji, nak. Ayah akan menjaga napasnya sampai jantung ayah sendiri berhenti berdetak. Maafkan ayah karena terlambat menyadari bahwa cinta itu bukan tentang apa yang kita nikmati, tapi tentang apa yang kita korbankan demi orang yang kita sayangi. Ulfa memegang pundak Fahmi, sebuah sentuhan pertama yang penuh kasih setelah sekian lama hanya ada kebencian. Mereka tahu, luka atas kehilangan Faza tidak akan pernah benar-benar sembuh. Lubang di hati mereka akan tetap ada. Namun, mereka juga sadar bahwa hidup harus terus berjalan, dan mereka telah memilih untuk berjalan di jalan yang bersih, jalan di mana udara tidak lagi menjadi musuh, melainkan kawan bagi masa depan mereka. Mereka melangkah meninggalkan pemakaman dengan tangan yang saling bertautan. Di belakang mereka, nisan Faza tampak tenang, seolah sang anak telah memaafkan ayahnya dan merelakan napasnya menjadi pelajaran paling berharga bagi kehidupan yang baru saja dimulai. Kesimpulan, kisah Fahmi dan Ulfa adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa ego dan kecanduan seringkali membutakan kita dari keselamatan orang-orang yang paling kita cintai. Penyesalan memang selalu datang terlambat, namun perubahan sejati selalu memiliki tempat untuk menebus kesalahan, meski harganya sangatlah mahal. Penutup interaksi. Terima kasih telah mengikuti kisah Napas Beracun Cinta Terakhir hingga akhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah Fahmi layak mendapatkan kesempatan kedua setelah apa yang terjadi pada Faza? Atau menurut kalian Ulfa seharusnya tetap memilih untuk bercerai? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah karena setiap sudut pandang kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk klik like jika video ini menyentuh hati kalian, bagikan kepada orang-orang terdekat sebagai pengingat, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.